Jemaat yang berbahagia, selamat pagi dan salam. Selamat mengikuti ibadah pagi dan minggu yang indah ini. Kami majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah juga kepada warga tamu yang baru kali ini bisa hadir di tempat ini. Adapun minggu ini adalah minggu dalam minggu biasa dalam bulan Ekumene yang akan dilayani oleh Penatua di Sipitoyo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober 2025 sesuai dengan kalender gerejawi kita ada bulan Ekumene. Kata Ekumene berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan mene yang berarti berdiam atau tinggal. Artinya GKJW ada bersama umat yang lain, berdiam atau tinggal bersama di dunia ini. Maka untuk itu memenuhi panggilan Tuhan sebagai gereja yang menjadi berkat, GKJW harus membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan semua umat lintas denominasi, umat lintas iman dan pemerintah demi terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bulan Ekumene GKJW senantiasa terus berupaya membangun persaudaraan yang sejati. Mari kita awali ibadah minggu ini dengan kita bersama-sama bangkit berdiri menyanyikan hidup jemaat 21 bait yang pertama dan yang kedua. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah minggu pada hari ini dengan rekan-rekan umat yang lain di dalam gedung gereja ini. Mari kita memulai dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanyalah berasal dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan bumi beserta isinya, yang berlimpah-limpah berkat pemeliharaannya, serta yang tidak pernah berkesudahan kasih setia yang ditunjukkannya kepada kita. Kasih karunia dari Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus kiranya membersamai umat kepunyaannya. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita di pagi hari ini sesuai dengan yang sudah ditentukan dari Majelis Agung adalah tema liturgisnya membudayakan persaudaraan sejati. Sedangkan tema khotbahnya adalah dibolehkan untuk bersaksi. Tema bulan Ekumene GKJW tahun 2025 ini adalah membudayakan persaudaraan sejati. Dalam relasi hidup bersama, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita ada bersama dengan umat yang lain di sekitar kita. Untuk itu, kita perlu mewujudkan persaudaraan sejati sebagai panggilan iman di dalam mewujudkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Kesadaran untuk mewujudkan persaudaraan sejati ini dapat kita lakukan melalui silaturahmi, kerjasama kemanusiaan, dialog lintas iman, bertoleransi, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada bulan Ekumene ini, setiap warga jemaat lintas generasi diajak untuk berpartisipasi aktif membudayakan persaudaraan sejati demi terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan bersama. Sebagai warga GKJW, kita diajak untuk terus hidup dalam suasana persaudaraan penuh kerukunan. Hidup bersama, saling mengasihi, menghormati, mendukung, dan membangun demi kehidupan yang lebih baik dengan semua umat tanpa terkecuali. Mewujudkan damai dan kerukunan, membangun persaudaraan, serta menjadi berkat bagi sesama. Mari kita sambut dengan pujian nyanyian rohani Nasib Masjid Lemah. Amin.
langkah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya banyak kesalahan, banyak dosa, banyak sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Untuk itu, di pagi yang indah ini, mari kita bersama-sama untuk mengoreksi diri kita akan kesalahan-kesalahan kita dan memohon ampun kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi. Untuk permohonan pengampunan dosa ini kita menggunakan ujian itu jemaat nomor 29 bait pertama sampai dengan yang keempat. Sesaat setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita memohon pengampunannya, marilah kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat mohon untuk bangkit. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya padanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman,
Allah yang kekal, yang tak tampak dan yang esa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk sujud balik. Sungguh indah berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita tanggapi berita anugerah ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 40. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan pada pagi hari ini yang pertama terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 7 sampai 15. Bacaan yang kedua terambil dari 2 Timotius 2 ayat 8 sampai yang 15. Bacaan yang ketiga terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan kami pada pagi hari ini datang ke gereja dengan penuh keselamatan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya firman-Mu nanti dapat kami mengerti dan kami dapat pahami. Tuhan Yesus, Bapak Desi yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang akan disampaikan bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Dua Raja-Raja ayat 5 ayat 1 sampai yang ke-15 yang demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati, sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan
Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi lahir." Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, "Sesungguhnya kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyembah nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas pakaiannya sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Lalu ia berbalik dan pergi dengan gerak. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi lahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian dari hamba-Mu." Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 yang kita nyanyikan secara responsorial atau berbahasa. Dengan segala hati
2 Timotius 2 ayat yang 8 sampai 15 yang demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatlah dan sanalah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan yang ketiga diambil dari Lukas 17 ayat yang 11 sampai dengan ke-19. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takjub. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan firman itu tinggal di dalam hatinya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Bapak yang terkasih, setelah kita mendengarkan 3 bacaan tadi, sebenarnya ketiga-tiganya itu adalah senada. Perlu saya ungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada saat ini untuk penjenengan semua, tetapi pertanyaan ini tidak untuk dijawab, monggo dijawab di dalam hatinya masing-masing. Pertanyaan yang pertama, pernahkah saudara merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa di dalam selama penjenengan hidup? Pertanyaan kedua, pernahkah saudara merasakan kesulitan, merasa sengsara di dalam kehidupan? Pertanyaan berikutnya, pernahkah saudara sungguh-sungguh merasa bingung dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara yang menimpa Bapak Ibu sekalian? Pernahkah merasa bahwa tidak ada lagi tempat yang bisa dijadikan tempat untuk mengadu, dan akhirnya menumpahkan segala yang dirasakan kepada Tuhan di dalam doa? Ada beberapa pertanyaan. Apabila Bapak Ibu menjawab ya, maka jangan khawatir bahwa Bapak Ibu tidak sendirian merasakan hal-hal. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga bacaan ini mengajak kita untuk memahami bahwa kuasa Tuhan itu akan membawa pemulihan dan kesembuhan, pulih dan sembuh di dalam kehidupan kita jika kita mengalami sesuatu yang tidak kita kendali. Namun hal yang lebih penting adalah respon iman yang tulus dan penuh. Mereka mengingatkan kita bahwa meskipun Tuhan itu memberikan anugerahnya, dalam bacaan kita tadi bahwa Tuhan memberikan kesembuhan, perlu dipahami bahwa ketaatan, pengakuan dan ucapan syukur kepadanya adalah tanda sejati dari iman yang hidup. Artinya bahwa tadi disampaikan di bacaan kita bahwa 10 orang yang disembuhkan, mereka sembuh. Tapi ada 1 orang yang kembali dan mengucapkan syukur. Artinya tidak terlena dengan kegembiraannya. Mungkin ini juga sebuah sindiran bagi kehidupan kita di masa-masa yang sekarang. Artinya bahwa seorang yang beriman secara sejati itu adalah yang tahu berterima kasih. Memang yang namanya anugerah itu adalah pemberian yang cuma-cuma tanpa syarat. Kamu sembuh langsung. Tuhan tidak menuntut syarat, tapi dibutuhkan iman yang konsisten. Tidak hanya sekedar menerima, terima kasih, kemudian juga bergembira karena kesembuhannya, kemudian lupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bacaan yang pertama tentang Naaman tadi namanya, kesombongan yang ditundukkan untuk mengakui Tuhan. Namanya adalah seorang panglima yang begitu sombong, tetapi ditundukkan oleh Tuhan. Tetapi ia memiliki satu kelemahan.
Jadi Naaman ini memiliki kelemahan, yaitu ia menderita penyakit kusta. Mana penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya dan sangat ditakuti. Walaupun ia seorang yang berkuasa, penyakit ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh kekayaan. Penyakit ini tidak bisa diselesaikan oleh kekayaan. Tuhan menunjukkan itu. Pangkat atau kedudukan. Yang menarik di dalam kisah ini adalah ketika anak-anak akhirnya datang kepada Elisa, seorang gadis kecil yang menjadi tawanannya. Justru berperan penting dalam memberikan informasi tentang Nabi Elisa. Gadis ini meskipun berada dalam keadaan sulit, tetap percaya kepada kuasa Tuhan dan bersaksi tentang adanya Tuhan. Dia bersaksi kepada majikannya bahwa ia harus belajar bahwa kesembuhan bukan hanya diperoleh melalui cara-cara yang spektakuler, tetapi melalui tindakan iman yang sederhana. Kalau kita perhatikan bacaan tadi bahwa Naaman ini hanya disuruh mandi di sungai Yordan, sederhana. Padahal penyakitnya begitu sangat sulit. Naaman adalah seorang panglima yang sangat kuat, sangat kaya, tetapi tidak bisa menyelesaikan itu. Tapi diberikan petunjuk dengan mandi. Di situ disebutkan mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia mendapatkan kesembuhan. Ia pulih tidak terjadi secara fisik, tapi secara spiritual, karena dia akhirnya mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Israel. Itu pada bacaan kita yang pertama. Pada bacaan kita yang kedua, tentang Paulus yang menderita demi Injil, tetapi firman Tuhan tidak terberhenti. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menegaskan bahwa meskipun ia dipenjara, firman Tuhan tetap tidak bisa diberhenti. Paulus adalah contoh nyata dari seorang yang mengalami berbagai penderitaan, tetapi tetap setia bersaksi tentang Kristus. Ia mengingatkan bahwa orang percaya harus siap menderita demi Injil. Siap menderita. Sebab jika kita mati dengan Kristus, kita akan hidup dengannya. Dan jika kita bertekun, kita akan memerintah bersamanya. Pesan Paulus ini mengajarkan bahwa pemulihan itu, pemulihan sejati itu bukan hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi terutama dalam bentuk iman. Ia tetap teguh ketika mengalami penderitaan. Inilah yang juga harus kita teladani. Apapun yang terjadi, kita harus tetap teguh tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Paulus ingin Timotius dan kita semua memahami bahwa hidup sebagai orang percaya itu tidak selalu gampang. Hidup sebagai orang Kristen tidak gampang. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada pergumulan. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita itu menjadi orang Kristen, kita itu akan selalu hidup sukacita, bergembira, ya selalu tidak. Tetapi apapun yang terjadi dalam pergumulan sesulit apapun, kita tidak boleh mundur. Justru di dalam kelemahan-kelemahan kita itu
satu, kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Pada hari ini baca kita yang kedua. Sedangkan pada bacaan yang ketiga tentang 10 orang yang sakit kusta, ini bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam kisah ini. Kita melihat bahwa dari semua mereka mengalami pemulihan, dipulihkan semua, begitu percaya ya. Dan saat ini pun tidak jarang bahwa ketika seseorang itu dipulihkan dari sebuah penderitaan, entah itu penderitaan itu berupa apapun, itu perbandingannya ya 1:9 seperti tadi. Artinya yang kembali percaya, bersyukur dan bersaksi itu hanya 1:9. Yang 9 karena dia mendapatkan kegembiraan, tadinya sakit berat kemudian sembuh, ya sudah dia nikmati sendiri kesembuhannya. Tadinya kondisi sangat kesulitan di bidang ekonomi, terjatuh. Ketika dia sudah mendapatkan pemulihan ekonomi, dia bergembira, ya belanja ke sana ke sini, lupa bersyukur kepada Tuhan, lupa apa yang harus dilakukan ketika dia sudah mendapatkan pemulihan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita menjumpai orang-orang yang merasa terjepit, apalagi saat ini, terjepit oleh berbagai masalah. Biasanya adalah faktor dari luar, faktor eksternal, terjepit oleh situasi dan kondisi yang tidak nyaman, sehingga muncul sifat yang berubah. Artinya adalah perubahan sifat kita itu adalah karena pepes dan sifat asli kita. Tapi itu kita terjepit, kita menjadi berubah, muncul sifat-sifat yang baru, menjadi statis, stagnan, malas, mengisolasi diri, bahkan frustasi. Kondisi semacam inilah menjadikan pribadi yang lebih suka menjauhi dari pergaulan, a priori tidak peduli terhadap semua orang karena seringnya merasa tersakiti. Tentunya yang namanya tersakiti ini adalah tersakiti hatinya, bukan fisiknya. Bila karena tersakiti ini karena goresan, karena luka, karena terjatuh, bisa diobati, dicarikan dengan betadine. Tetapi bila yang luka itu adalah batin dan hati, sulit sekali untuk bisa. Maka sulitlah pulihnya. Kalau sudah kita itu tersakiti, terus mau sambat kepada siapa? Siapa yang sudi menolong saya? Di dalam kehidupan ini setiap orang pasti pernah mengalami keadaan yang sulit, yang membuatnya merasa lemah, tidak berdaya, atau bahkan kehilangan harapan. Penderitaan biasa datang dalam berbagai bentuk, ada bentuk penyakit, kadang-kadang bentuknya adalah masalah-masalah keluarga yang rasanya begitu berat. Ada yang masalah-masalah kesulitan ekonomi atau pergumulan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Kita tidak bisa melihat pergumulan orang itu,
Dalam keadaan seperti itu, seringkali kita mencari jalan keluar itu dengan mengandalkan kekuatan, karena pengaruh yang sangat berat ini kemudian kita lupa mengandalkan kekuatannya sendiri, berharap bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan usaha, bisa diselesaikan dengan kemampuan diri. Bapak Ibu terkasih, perlu disadari ada saat-saat di mana kita harus mengakui bahwa tidak semua masalah bisa diatasi dengan kekuatan manusia biasa. Harus kita akui, saat-saat itu pasti ada. Disinilah kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan adalah sumber pemulihan yang sejati, yang bukan hanya mengembalikan keadaan kita, tetapi juga mengubah hidup kita untuk tujuan yang lebih besar. Apalagi kita hidup di era modern saat ini, Bapak Ibu. Kemajuan teknologi, industrialisasi membawa perubahan besar dunia, negara, dan juga dalam pola pikir kita. Pola kita akan terpengaruh. Gaya hidup yang serba cepat, persaingan tanpa batas, dan keinginan akan kenyamanan seringkali membuat manusia menganggap materi sebagai ukuran. Media sosial dipenuhi dengan gambaran-gambaran kehidupan mewah. Kalau depan artis dan seterusnya yang serba berlebih, seolah kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh melalui kepemilikan harta dari ada sebuah pertanyaan, apakah benar demikian? Apakah materi itu adalah satu-satunya ukuran kebahagiaan? Ataukah ini sekedar dari ilusi kita yang diciptakan oleh sistemnya? Jika kita bandingkan dengan ajaran Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menentang kekayaan, tetapi Ia menegaskan bahwa kekayaan dapat menjadi penghalang. Tidak menentang kekayaan, tapi kekayaan dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 19:23-24. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup yang sejati bukan terletak pada kelimpahan harta, melainkan pada kesediaan untuk mengasihi dan berbagi kepada sesama. Maka orang yang berlebih harus memanfaatkan hak istimewanya, kelebihannya, untuk mendukung yang berkekurangan. Mungkin seringkali ketika kita membaca ini, yang dianggap berlebih itu hanya ada pada uang saja, bukan kemampuan, nasihat, kebijaksanaan. Itu adalah sesuatu yang berlebih, yang penjenengan miliki itu apa? Biasanya kalau dikatakan berlebih ya, duit itu aja yang dibagikan. Ketika penjenengan memiliki kelebihan sebagai menjadi seorang pejabat, menjadi lurah, maka yang harus penjenengan berikan itu bukan sebagian kekuasaan lurah, tetapi kekuasaan penjenengan pergunakan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Itulah makna daripada
berbagi dan bersaksi. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang itu mengalami pemulihan dari kondisi berat kemudian pulih karena kuasa Tuhan, maka pertanyaannya itu bukan hanya bagaimana saya dipulihkan, bagaimana saya bisa dari sakit berat menjadi bisa sembuh, dari kondisi ekonomi terjatuh menjadi berkecukupan. Bukan berarti bahwa dari orang terpuruk kemudian menjadi pejabat. Bagaimana saya dipulihkan menjadi seperti itu? Bukan itu. Tetapi yang perlu kita pikirkan dan ada di dalam benak kita adalah untuk apa aku dipulihkan? Seringkali di dalam kesaksian-kesaksian seorang menceritakan tentang kehidupan yang sangat terpuruk, kemudian akhirnya dengan doa, serta ke gereja dan lain-lain, akhirnya Tuhan memberikan berkat yang sangat luar biasa dan terhenti hanya itu. Tidak ada tindak lanjutnya. Seperti 9 orang selesai ya sudah menikmati, dan itu dipergunakan untuk kesaksian. Padahal kesaksiannya tidak hanya untuk berbicara, tetapi untuk dilakukan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, pemulihan dari Tuhan tidak berhenti pada kita sendiri. Jangan enaknya itu kita nikmati sendiri, tetapi mengarahkan kita kepada sebuah panggilan, yaitu bersaksi tentang kasih dan kuasanya. Seringkali pengalaman pemulihan menjadi kesaksian ini tidak utuh. Seseorang itu hanya terhenti pada Tuhan telah menolong saya, titik. Gusti sudah maringi saya karena saya berdoa memohon kepadanya. Padahal seharusnya melalui kesaksian ini kita tidak hanya mengakui Tuhan telah menolong, tetapi juga mengundang orang lain untuk percaya kepadanya. Itulah yang akan kita renungkan saat ini. Bagaimana pemulihan yang kita terima itu bukan sekedar berkat pribadi, melainkan kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah. Di bulan Okumene ini kita diajak untuk semakin menyadari bahwa pemulihan dari Tuhan itu tidak hanya diberikan kepada individu saja atau kelompok tertentu, tetapi melampaui batas suku, budaya, dan denominasi gereja. Naaman yang bukan orang Israel, seorang Samaria yang dianggap asing, dan Paulus yang mengabarkan Injil kepada semua bangsa, menunjukkan bahwa kasih dan pemulihan Tuhan itu bersifat universal untuk semua orang. Oleh karena itu, ketika kita mengalami pemulihan dalam hidup, baik secara fisik maupun rohani, panggilan kita adalah bersaksi, bersama saling mendukung, menguatkan dalam semangat okumene, bersama-sama menyatakan kasih setia Tuhan pada amin. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, nah mari kita ambil saat teduh.
Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri bersama umat percaya di segala abad dan segala tempat. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang benar Tuhan kita, yang benar-benar daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita bahwa mengenal Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jalan, pada hari yang ketiga, naik keluar dari neraka mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami yang akan diakhiri, doa syafaat yang akan diakhiri dengan Bapa kami. Bersama-sama kita dudukkan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah tertabur di minggu hari ini tentang bagaimana ketika kami mengalami anugerah-Mu berupa pemulihan dalam hidup, baik secara fisik maupun rohani, pemulihan kondisi ekonomi yang terpuruk, pekerjaan, pemulihan menggunakan anugerah berkat ini untuk menjadi saling mengasihi kami dan sesama kami, mendukung dan menguatkan dalam semangat okumene dan bersama-sama menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dalam tindakan nyata. Kiranya dengan semangat ini kami tidak hanya menikmati anugerah Tuhan saja untuk diri sendiri, tetapi juga membangun persekutuan yang lebih luas, melampaui perbedaan denominasi, gaya dan tradisi, membangun pola pikir tentang berkat Tuhan yang kita peroleh. Bapa di dalam surga, melalui firman-Mu ini kami kiranya dapat menyatakan bahwa mengasihi, merangkul sesama ciptaan dan merawat kehidupan ini perlu didasari dengan semangat yang militan untuk membangun relasi secara mendalam antar sama ciptaan dan Tuhan Allah Sang Pencipta. Kehidupan tentang ajaran kasih yang militan ini Tuhan, berperilaku mengasihi, among ngerosot, teko seliro, memberi bantuan kepada sesama adalah wujud nyata dan bukti cinta kami kepada Allah. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang masih, gereja Kristen Jawetan yang masih banyak mengalami pergumulan. Kiranya Engkau melepaskan diri dari segala pergumulan sehingga gereja kami boleh melaksanakan kasih dan bersaksi melalui pelayanan. Berikan selalu roh akal budi kebijaksanaan pada Bapak Pendeta Widi Kurnianto yang memimpin Jumat Panjang, kepada para penatua diaken, organison leader dan semua aktivis
gereja lainnya. Kiranya Engkau beri kekuatan untuk melakukan pelayanan dengan penuh kasih sesuai dengan talentanya masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami juga memohon sertai kami dalam kehidupan kami, kehidupan sehari-hari kami, pergumulan di dalam keluarga kami, pergumulan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua, apapun berapapun penghasilan yang kami peroleh dari usaha-usaha tersebut yang merupakan pemberian Tuhan, kiranya dapat mencukupkan semua kebutuhan kami. Berikan kepandaian, kecerdasan pada anak-anak kami yang saat ini masih menempuh pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak SD sampai dengan perguruan tinggi. Hari ini juga ada saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir ke gereja. Ada yang sedang berpergian, ada yang sedang dalam proses penyembuhan, ada yang karena kondisi fisiknya sudah sepuh. Kiranya Tuhan tuntun serta berkati dan sembuhkan mereka. Terkhusus untuk saudara-saudara kami, Ibu Mari, Bapak Sugiono, Ibu Dominika Kakek, Bapak Tarik, Bapak Bambang, Ibu Syekh Panglitur. Kiranya Engkau juga datang dan melawat mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, Tuhan. Bapa di dalam surga, selesainya ibadah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya tangan Tuhan selalu membimbing kami tiba di rumah dalam keadaan sukacita dan melakukan firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengarkan. Doa permohonan ini hanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa, kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita mengambilkan persembahan di pagi hari ini. Ada firman Tuhan yang mendasari kita ambil dari
2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kalau kami biarkan kita musikan sungguh bangga mata. Sampai selesai dengan persembahan.
celah kami, dan berkatilah tangan-tangan yang mempersembahkan di pagi hari ini. Begitu pula pengelola persembahan, berkatilah dengan yang akan Tuhan berikan kepada kami, dan kebijaksanaan semuanya demi hormat kami dan kemuliaan nama. Demikian Tuhan doa kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Penekanan dan tambahan berita jemaat. Yang pertama, setelah ibadah ini akan dilakukan ibadah KPPW. Mohon kehadiran ibu-ibu semua. Yang kedua, ibadah Adi Yuswo akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 sesuai ibadah Minggu. Yang ketiga, rapat Timur Tala dan PHMJ akan dilaksanakan tanggal 18 Oktober jam 18.00 WIB. Yang keempat, dari KPPM, mohon anggota KPPM nanti berkumpul setelah ibadah di ruang KPAR untuk membahas persiapan Pekan Pemuda. Yang kelima, dimohon seluruh warga jemaat mengikuti renungan pagi tanggal 20 Oktober 2025 jam 5 pagi melalui link YouTube yang akan dibagikan menyusul melalui saksian dan pelayanan WA. Demikian penekanan berita jemaat. Kami sampaikan terima kasih Tuhan memberkati. Mari mundur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita dan menjadi pewarta kasih Allah melalui tindakan nyata. Janganlah sia-siakan waktu untuk mengasihi sesama, hibur dan tolonglah sesamamu yang berdoa. Allah Bapa, Sang Sumber Iman, memberkati dan menyertai saudara dan keluarga saudara. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Pengharapan, memimpin dan menuntun perjalanan hidup saudara dan keluarga saudara di dunia. Roh Kudus, Sang Sumber Kasih, mengaruniakan keselamatan, kekuatan, dan damai sejahtera kepada saudara dan keluarga saudara, kini dan selamanya.
Amin. Tuhan Yesus